Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita semua terberkati dengan Tuhan ya. Kita masih diberi kesempatan, kita masih boleh beribadah di masa-masa pandemi ini. Sebelum kita masuk ke dalam lebih lagi untuk memuji Tuhan, untuk kita masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, kita angkat lagu pujian Penyertaan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Ajaib Engkau. Terima kasih Yesus. Pujilah nama-Mu. Anugerah-Mu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Novi pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena itu Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa korban syukur pujian kami. Tuhan, kami ingin membawa hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus berkaryalah Engkau di tempat ini. Inilah saatnya Tuhan. Inilah saatnya nama-Mu dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Kami duduk diam di hadapan-Mu, kami menyembah-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau lebih Tuhan. Kami percaya kegerakan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terjadi. Kuasa Allah berkarya dalam kehidupan setiap kami. Bapa, biarlah segala pujiannya bagi Engkau, sebab Engkau layak ditinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lawati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap para penata layan yang ada saat ini. Kami percaya urapan dari Allah di tempat maha tinggi mengalir dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan turun kepada setiap sidang jemaat-Mu tempat ini. Penuhi ruangan ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap hidup kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini. Kami percaya Engkau Tuhan berkarya saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang besar, amin. Anugerahnya sangat besar dalam hidup kita. Dan kita yakin kita punya Allah. Dialah Bapa yang kekal, dialah keselamatan kita, amin. Kita naikkan pujian ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhan
Bapak Ibu Saudara, Dialah Raja di atas segala raja, amin. Amin. Dialah tempat perlindungan kita, amin. Amin. Dialah penyelamat kita, amin. Amin. Benar? Coba angkat tangan kita. Kita mau bilang, nama di atas segala nama. Dialah nama yang membebaskan kita. Nama yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Ada kuasa di dalam namanya. Jangan ragu, angkat tangan. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa, amin. Pada nama itu, Yesus. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Dengan iman katakan. Nama di atas segala nama. Dia bebaskan kita. Nama yang telah membebaskan. Katakan dengan iman, segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa, amin. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku, amin. Amin, 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 amin. Masih tetap semangat kan Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita angkat lagu pujian lagi, bersorak-sorai. Kita tetap semangat di dalam Tuhan ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya.
Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat sepekan kita. Kita baca satu kali saja. Tapi saya mau dengar suaranya. Amin. Gak ada suaranya. Amin. Amin. Sip, mantap. Hitungan yang ketiga siap. Kita baca alamatnya, baru kita baca isinya ya. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mungkin ada yang mau bersaksi menang melawan perang. Ada? Atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan atau mungkin memuji nama Tuhan, saya persilahkan. Jika tidak ada, kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan. Kita percaya firman yang baru saja kita baca. Amin. Biarlah Tuhan ada di pihak kita. Biarlah Tuhan yang membela kita dan kita percaya ada tangan kuat yang memegang kita, yang selalu menuntun kita. Kita naikkan pujian ini. Saatku sendiri, tiada seorang pun, hanya Tuhan, hanya Yesus. Dia tetap ada di sana. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi ada Yesus. Haleluya. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, sampai akhir hidup kami. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Saatku sendiri. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Sekali lagi dari awal, saatku sendiri. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita naikkan pujian dari awal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Saatku sendiri. Saatku sendiri, tiada seorang pun Yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. saat ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya. Ku percaya Amin. selalu Amin. Amin. tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku.
gereja katakan, Tangan yang memegang selalu selalu menuntunmu. aku tak mau jalan sendiri Ku Tuhan. tak mau Aku tidak mau jalan sendiri Tuhan. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau Tuhan. Kuasa Sampai akhir hidupku. sampai akhir hidup. Lagi katakan pujian ini. Tangan kuat yang memegangmu selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu. Amin. Sampai akhir. Sekali lagi katakan tangan kuat. Tangan kuat yang memegangmu selalu menuntunmu. Aku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Amin, amin, amin. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai Sekali lagi panggil namanya. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Ini yang menjadi keperluan kami Tuhan saat kami menghadapi segala sesuatunya. Yaitu kami butuh tangan Tuhan. Kami butuh tangan-Mu Tuhan untuk selalu menopang kami. Kami butuh tangan Tuhan untuk selalu pegang kami. Karena kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan yang besar akan selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, terlebih pada saat kami mengalami kesusahan, pada saat kami mengalami kesedihan, pada saat kami mengalami kelemahan, Tuhan yang ada bersama dengan kami, Tuhan yang pegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami aminkan pujian ini Tuhan menjadi satu permohonan doa kami kepada Engkau Tuhan, agar tangan Engkau sendiri yang pegang tangan kami ya Tuhan. Karena kami percaya jika tangan itu yang pegang, maka sampai kapanpun tangan itu tidak akan melepaskan kami. Tetapi bila kami yang pegang, saat kami lemah, kami pasti lepas Tuhan dari Engkau Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan. Pegang kami Tuhan, pegang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di dalam setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya setiap kami sudah dikuatkan, setiap kami sudah dijamah Tuhan. Dan kami bersyukur pada sore hari ini, tiba saatnya ya Bapa di surga, kami akan persiapkan segenap kehidupan kami Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu. Tuhan, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi, untuk ditaburi kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Mari Bapa,
Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah lewat hamba-Mu Engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Menegur kami bila kami salah, meluruskan bila ada yang salah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Menguatkan kami yang lemah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya ada kuasa di dalam setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Bapa di surga. Kami akan duduk tenang pada sore hari ini. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita hidup, kita bisa melewati sepanjang seminggu ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Di sini ya udah merotol. Di sini 9 buah roh. Ternyata bulan ini ada yang kelewatan. Kemarin saya tanya istri, ini kayaknya ada yang kelewatan ya. Tentang apa? Damai sejahtera. Itu harusnya kemarin pas Valentine, minggu kemarin, tapi kelewat. Terus istri saya bilang, saya bawa damai sejahtera ya. Saya bawa tentang damai. Iya, mending bawa itu karena kita di renungan harian di pemuda, kita belajar bagaimana Raja Daud di dalam permasalahan, Raja Daud di dalam pergumulan, bahkan ada satu ayat di situ sampai dia bilang, andaikan aku punya sayap, aku akan terbang tinggi, mencari tempat yang sunyi. Raja Daud sampai berkata seperti itu karena begitu beratnya permasalahan yang ia hadapi. Kalau berbicara soal permasalahan, setiap kita tidak pernah lepas dari namanya tantangan hidup. Setiap kita tidak pernah lepas dari namanya permasalahan. Kita buka ayat pertama kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ya. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-27. Dua, tiga. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ketika membaca ini ada namanya damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi murid-murid. Ini kisahnya bagaimana Yesus mempersiapkan murid-murid yang dimana Yesus menyadari bahwa waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba untuk dia berangkat. Dan Yesus menyadari, memahami situasi dan kondisi yang harus dihadapi oleh para murid setelah Yesus meninggalkan mereka. Yang biasanya para murid berjalan bersama-sama Yesus dengan kelihatan nyata. Mungkin kalau saat ini yang kita di dalam gereja ini kita ibadah, saya yang firman, ada Bapak Gembala. Yang saat ini kita mudah mencari firman, tetapi tiba-tiba kita susah untuk mencari firman. Sama seperti murid-murid bagaimana Yesus menyadari, selama 3 tahun Yesus bersama mereka. Murid-murid bersama Yesus mengalami penolakan, mengalami permasalahan, mengalami tantangan demi tantangan, tapi mereka mampu karena ada Yesus. Dan di sini Yesus menyadari bahwa ketika ia telah pergi, pasti ada namanya kegelisahan, pasti ada namanya kekhawatiran, ketakutan,
yang akan dialami oleh para murid. Tetapi Yesus memberikan janji tentang namanya damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hati kita. Setiap kita tidak pernah lepas dari namanya tantangan, kesulitan, masalah, krisis. Kita sering dengar hal ini. Dan ini bisa dihadapi oleh siapa saja, baik tua, baik muda, baik kaya, baik miskin, baik pria, baik wanita, baik Kristen, baik non-Kristen juga, baik jemaat, baik pendeta, sama-sama pasti akan mengalami permasalahan, tantangan hidup, pasti mengalami semua. Tetapi ada perbedaan. Ketika masalah muncul, ada perbedaan antara orang yang masih memiliki damai sama orang yang tidak memiliki damai. Ada namanya perbedaan pasti. Ayat ini secara tidak langsung merupakan kekuatan bagi setiap kita di tempat ini. Jangan gelisah, jangan gentar. Tidak semua orang mampu tenang. Kalau berbicara soal damai sejahtera, saya cari dari KBBI. Apa sih artinya damai sejahtera? Di situ disarankan untuk mencari damai. Damai itu tenang, damai itu aman, damai itu tidak ada masalah, itu damai. Judul saya di sore hari ini, tetaplah tenang. Di sini kan ayat ini, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Tema saya, tetaplah tenang. Tetaplah tenang. Permasalahan itu kondisi yang gak enak. Banyak orang percaya, anak Tuhan yang saat ini mulai tidak tenang. Banyak loh yang mulai tidak tenang. Yang gambarnya udah disiapkan? Udah aman? Gambar coba. Saya beberapa hari lalu menemukan foto ini. Ternyata minggu lalu istri saya juga singgung hal ini. Kenapa kapal itu tidak tenggelam? Kapal tidak tenggelam karena air ada di sekeliling. Airnya ada di sekeliling. Karena air tidak masuk ke dalamnya, hanya di sekeliling kapal. Tetapi ketika kapal itu ada robek sedikit, ada rusak sedikit, ada lubang sedikit, bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Di sini ada kata-kata bijaknya. Jangan biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu masuk ke dalam pikiran dan memberatkanmu. Jangan biarkan apa yang terjadi di sekeliling kita menjadikan itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke hati kita, dan itu memberatkan kita sehingga kita tidak damai sejahtera. Sama halnya seperti murid-murid tadi, Yesus menyadari ketika Yesus telah naik ke surga, Yesus telah pergi meninggalkan mereka, yang awalnya murid pergi ke satu tempat mengalami masalah, ada Tuhan Yesus. Pergi ke satu tempat ada masalah, ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Ketika ada ombak, ada Tuhan Yesus yang menolong. Dan ketika Tuhan Yesus gak ada, gelisah, takut. Pasti ada banyak orang yang mengetahui mereka murid-murid dan pasti akan menyiksanya juga. Yesus menyadari akan hal itu. Tetapi ayat yang tadi kita telah baca, menjadi kekuatan bagi murid-murid untuk damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Coba ayatnya lagi. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kita. Ku tinggalkan bagi murid-murid. Damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Janji yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dalam kehidupan kita tantangan banyak. Pandemi belum selesai, muncul lagi pandemi baru. Banyak saya melihat di sosial media, teman-teman saya banyak yang kena. Waduh, kok banyak yang kena. Orang tua murid saya kena satu keluarga. Waduh. Kadangkala kalau dipikir logika, kita gelisah nggak melihat kondisi seperti ini? Gelisah loh kita.
Gelisah. Yang kemarin-kemarin mungkin udah mulai tenang, sanitizer udah jarang, maskeran udah jarang. Tetapi sekarang dituntut lagi untuk, maskeran lagi, semprot-semprot lagi. Begitu protokol kesehatan itu harus digalakkan kembali. Mulai gelisah, mulai cemas. Mulai gelisah, mulai cemas. Tetapi ayat ini biarlah menjadi bekal bagi kita. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Di dalam kehidupan ada dua macam pribadi. Bisa menghadapi situasi yang sama. Dua pribadi ini bisa menghadapi situasi yang sama. Tantangan yang sama. Badai hidup yang sama. Tetapi respon yang berbeda akan membuat hasil yang beda. Ketika kita mulai cemas, hasilnya juga kurang maksimal. Ketika kita bisa tenang menghadapi setiap tantangan, hasilnya bisa memperoleh jalan keluar yang terbaik. Lalu, bagaimana agar tetap tenang? Saya akan membagikan beberapa poin bagaimana supaya kita tetap tenang. Bagaimana supaya kita tetap tenang? Kita yang menjadi pedoman saya tentang poin-poin ini dari Kisah Petrus. Kita buka Injil Matius pasal 14 ayat 26 sampai 31. Injil Matius pasal 14 ayat 26 sampai 31. Ini kisah murid Tuhan, Petrus. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak mereka karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dari kisah ini kita ketahui bagaimana murid-murid ketakutan melihat kok ada orang yang berjalan di atas air. Mereka sama-sama langsung berseru sama-sama, kompak, hantu. Tetapi Yesus bilang apa? Ini aku, ini aku. Lalu Petrus menantang, kalau itu emang engkau Tuhan, suruh aku ke sana. Suruh aku berjalan kepadamu. Kita ngelihat di sini ada beberapa poin yang saya bisa berikan tentang bagaimana agar tetap tenang. Yang pertama, miliki respon yang benar. Miliki respon yang benar. Respon yang benar menentukan cara kita menghadapi masalah dan menentukan hasil yang kita dapat. Sangat penting kita memilih respon. Kita ngelihat di sini bagaimana ketika Petrus menantang Tuhan. Tuhan, jika itu engkau suruh aku datang. Lalu Tuhan bilang apa? Datang. Di ayat yang ke 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ada kata-kata datanglah. Sedangkan di dalam, kalau kita bisa masuk menjadi Petrus saat itu, ketika Tuhan Yesus bilang, ayo datang. Di dalam pikiran kita pasti kita melihat dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang melihat di depan ada air. Manusia gak mungkin bisa berjalan di atas air. Melihat bagaimana tantangan yang dia harus hadapi, dia harus melewati air. Dia harus berjalan. Dan itu merupakan sebuah resiko yang besar ketika dia berjalan.
sebuah resiko yang cukup besar ketika dia harus melangkah. Dia mungkin bisa terjatuh ke air, dia mungkin bisa tenggelam. Ada banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Ketika kita telah maju, ketika Tuhan bilang, percayalah sama aku. Ketika ada masalah, percayalah sama aku. Ketika ada tantangan, percayalah sama aku. Dan kita mulai bimbang, ketika aku lewat, aku aman gak ya dalam masalah? Ketika aku jalan, melangkah, aku bisa menghadapi tantangan itu gak ya? Respon awal Petrus sudah benar. Ketika Tuhan Yesus bilang, datanglah. Apa yang dilakukan Petrus? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus, ayat 29. Coba kita buka. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus apa yang dia lakukan? Turun. Responnya positif. Ketika dia melihat bahwa, oh itu emang Tuhan Yesus. Dia melihat, aduh di depan ini ada laut yang bisa membahayakan aku. Tetapi dia turun. Respon untuk berani melangkah menghadapi tantangan. Meskipun tidak ada manusia yang berjalan di atas air, tetapi dia berani melangkah. Respon untuk melangkah, respon untuk maju menghadapi tantangan. Setiap kita, tantangan berat. Ke depan kita nggak tahu apa tantangan yang kita hadapi. Ke depan nggak tahu apa yang kita akan hadapi permasalahan. Mungkin bisa berat, mungkin bisa ringan, mungkin bisa sangat berat. Tetapi bagaimana kita merespon? Petrus, kenapa dia berani mengambil langkah yang benar, respon yang awal yang benar, dia berani melangkah maju, dia berani melangkah turun. Kenapa? Karena dia ingat. Ingat apa? Ingat panggilan Petrus ketika dia dipanggil menjadi murid. Kalau kita flashback ke belakang, dia menjadi murid ketika apa? Ketika dia sudah menjala ikan semalaman, dia nggak dapat apa-apa. Lalu Yesus bilang, kita kemarin di kelompok ya, kok nggak salah ya, kelompok 1 firman tentang itu. Itu di Lukas pasal 5, ayat 5 sampai 6. Kita bandingkan sedikit, Lukas 5, ayat 5 sampai 6. Yang ini ditandain ya, yang Matius ini, jadi nanti kita kembali lagi ke Matius ini. Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6. Siang malam, kok ini? Oh Lukas, saya bacanya Markus. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi bagaimana ada kepercayaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Petrus, karena engkau, aku mau menebarkan jala. Kenapa kok kita bandingkan kembali ke Matius lagi? Kembali ke Matius pasal 14 tadi, bagaimana ketika Yesus bilang, datanglah, Petrus mau maju melangkah. Kita di dalam kehidupan kita punya banyak pengalaman bersama Tuhan. Kita punya banyak melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan. Kita pernah banyak melihat kuasa demi kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita bisa keluar dari masalah. Kenapa kok kita harus senang? Bagaimana caranya? Miliki respon yang benar, mau melangkah maju. Meskipun tantangan di depan itu susah, tapi kita mau melangkah berani dulu untuk melangkah. Berani dulu untuk melangkah. Ada beberapa respon. Respon yang pertama negatif, positif. Ada yang menyerah, ada yang berjuang. Ada yang pesimis, ada yang optimis ketika ada masalah. Ada yang mengeluh, ada yang bersyukur. Ada yang membesarkan masalah. Aduh, masalahku terlalu berat. Tetapi ada juga orang yang memiliki respon, aku punya Tuhan yang berkuasa. Ada juga, aduh masalah ini terlalu berat, aku mundur aja, aku gak berani. Tapi ada juga yang, aku berani maju. Rasul Petrus ini, murid Tuhan ini, ketika Tuhan bilang datanglah, dia punya respon yang benar.
Aku melangkah dulu. Aku maju dulu. Berani menghadapi masalah. Berani menghadapi masalah. Meskipun ada resiko yang berat, tapi aku berani dulu maju. Ini perlu kita miliki. Tantangan demi tantangan, saya dapat waktu itu firman di kampus saya di Jakarta, kok nggak salah. Nah, judulnya Breakthrough. Jadi menghancurkan masalah. Dosen saya bilang, masalah kita kayak jalan ke depan, kita menemukan batu kecil. Batu ini sebagai masalah, batu kecil. Gampang, hancurkan. Maju lagi, batu agak besar. Gampang, hancurkan. Maju lagi, batunya lebih besar. Gampang. Sampai kita menemukan batu yang begitu besar. Mungkin melebihi tingginya kita, mungkin melebihi besarnya kita. Sampai kita bilang, aduh Tuhan aku gak mampu. Aku menghindari aja. Tetapi kita harus memiliki respon yang bagaimana hancurkan masalah. Lawan masalah. Hadapi masalah yang ada di depan kita. Rasul Petrus, dia hadapi masalah ketika dia menantang Tuhan. Tuhan, jika itu engkau Tuhan, suruh aku datang. Tuhan bilang apa? Datanglah, datanglah. Tetapi responnya bagaimana? Positif. Dia berani untuk datang, berani untuk melangkah. Meskipun tantangannya, meskipun resikonya berat, tapi Petrus berani melangkah. Ada banyak hal yang di luar kendali kita, tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin macet. Tuhan macet Tuhan, aku mau ke bandara. Aku kalau macet gini, macet lama terlambat aku. Tetapi ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita maju menghadapi masalah, meskipun macet, aku maju bersama Tuhan. Tuhan bisa sanggup tiba-tiba merubah jadwal pesawat. Seandainya kita lagi ada dalam permasalahan dalam keluarga. Saya punya film. Nah, judulnya War Room. Saya pernah tampilkan nonton di Pemuda. Ini kisahnya sepasang suami istri yang suaminya selingkuh. Dan itu udah kelihatan jelas-jelas gak mungkin bisa bersatu. Lalu ada seorang nenek-nenek yang bilang, andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Buat di rumahmu ada satu kamar, jadikan itu tempat doamu. Jadikan itu mesbah doamu. Berdoa berseru sama Tuhan. Tulis poin-poinnya di kamar itu. Dia benar-benar lakukan, dia benar-benar maju. Sama seperti Petrus, dia maju menghadapi tantangan. Dia benar-benar lakukan apa yang diberikan saran oleh nenek ini. Dia kerjakan, dia jadikan kamar sepatu kalau nggak salah waktu itu. Kamar sepatu yang awalnya tempat tumpukan sepatu yang sangat bau, dia buang semua sepatunya, taruh di tempat lain, dia semprotkan. Sampai menjadikan ruangan itu sesuatu yang bagus, nyaman untuk berdoa. Dia kerjakan terus setiap hari. Sampai suatu saat, ketika suaminya ingin mengajak selingkuhannya untuk menikah, tiba-tiba dia teringat sama istrinya. Kalau bukan karena kuasa Tuhan gak mungkin bisa terjadi. Jadwal gak mungkin bisa berubah kalau bukan karena kehendak Tuhan. Yang penting bagi kita, respon awal kita bagaimana? Kita berani melangkah, berani maju, atau kita mundur, atau kita putar balik, atau kita menghindari. Di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 19, kita buka. Suratan Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat ini saya sempat cari tadi latar belakangnya penulisan ini apa sih? Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus saat ia dalam penjara. Setiap penulisan surat pasti punya tujuan dan makna. Dan Paulus menulis surat ini karena Paulus melihat keadaan jemaat di Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan
kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis. Mereka percaya bahwa Dewi Artemis adalah dewa kesuburan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan melalui ayat ini. Jadi bagaimana yang awalnya jemaat di Efesus mulai gelisah mungkin. Saat itu mulai gelisah, mulai meragukan Tuhan. Yang awalnya ketika masih ada Paulus yang bersama mereka mengajar. Paulus mengingatkan, Tuhan besar kuasanya, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Tetapi ketika Rasul Paulus di penjara, masuk penjara, mulai mereka goyah, mencari untuk bisa mendapatkan keberkatan, kesuburan. Dari mana? Ya udahlah, aku pergi menyembah lagi kepada Dewi Artemis. Dan ketika Rasul Paulus mendengar kabar ini, dia menulis surat, dikirim. Muncul ini, kembali lagi ayat 18 kita baca. Ayat 18 kita baca. Ayat 18, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Sekali lagi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa Efesus 1 ayat 19. Mengingatkan kita bahwa supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Banyak saat ini mungkin mulai buram. Banyak saat ini mungkin mata kita mulai pudar. Mata kita mulai tertutup. Mata kita mulai tidak bisa memandang Tuhan. Mata kita tidak bisa memandang kuasanya Tuhan. Mulai ragu karena permasalahan demi permasalahan. Siapa dewa-dewa yang kita andalkan saat ini? Siapa dewa-dewa yang kita andalkan? Jika kita baca di ayat 21-22, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang didapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi bagaimana Yesus Tuhan yang kita sembah, dia melebihi, tadi di sini dikatakan, dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi dari kekuasaan, jauh lebih tinggi dari kerajaan, jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Termasuk Dewi Artemis, termasuk mungkin dewa-dewa yang kita andalkan. Jauh, Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Bagaimana supaya kita tetap tenang, miliki respon yang benar, itu yang pertama. Lalu yang kedua, melangkah dengan Tuhan. Bukan hanya kita miliki respon untuk berani maju, tetapi kita berani maju dan kita berjalan melangkah bersama Tuhan. Kita kembali ke Matius tadi. Matius 14. Ayat utama saya di Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan atas air mendapatkan Yesus. Jadi awal mulanya ketika Yesus bilang, ayo datang.
Kalau kamu ingin percaya, ini aku, datango, jalano di atas air. Petrus sudah mengambil respon yang benar. Dia turun, dia berani menghadapi tantangan. Dan dia awalnya itu mulai berjalan bersama Tuhan. Dia mulai berjalan melangkah bersama Tuhan. Dia mulai melangkah bersama Tuhan. Apa yang membuat Petrus berani? Kata-kata datanglah dari Yesus itu yang membuat dia berani. Kalau bukan Yesus, sama seperti yang di Lukas tadi. Karena engkau yang menyuruhku, aku mau melakukan. Aku mau menjala lagi. Dasarnya adalah kata-kata datanglah yang diucapkan oleh Yesus. Kenapa Petrus berani melangkah? Petrus mengandalkan ucapan Tuhan. Petrus tidak mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan ucapan Tuhan. Kita manusia terbatas, kekayaan kita terbatas, popularitas kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Kita manusia yang terbatas dan kita butuh Tuhan. Ada ayatnya, kita buka di dalam Mazmur. Ayatnya kenapa kok kita butuh Tuhan? Kenapa kok yang kita miliki itu terbatas? Mazmur pasal 49. Mazmur pasal 49. Mazmur 49 ayat 6. Ayat 6 sampai 10, lalu lompat ayat 11 sampai 13. Mazmur 49 ayat 6 sampai 10, lalu lompat ayat 11 sampai 13. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ini berbicara tentang kekayaan. Bagaimana orang yang mengejar Bani Korah, mereka yang awalnya, mereka dikejar. Tapi Bani Korah bilang, mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Mereka yang mengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, mereka yang memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ini berbicara tentang kekayaan yang tidak ada kuasanya, yang tidak ada namanya mampu selalu menolong kita, menyelamatkan kita. Mungkin di dalam dunia ini kita masih mampu menyelamatkan. Artis aja, saya beberapa hari lalu saya lihat TV, ada beberapa artis yang dulunya sempat naik, sempat kaya, tetapi habis semuanya karena sakit. Ada juga pejabat mungkin, pemerintah, bahkan raja yang kita ketahui, yang mungkin kita dengar dari berita, yang harus meninggal karena COVID. Meskipun dia punya banyak harta, nggak bisa menyelamatkan ganti nyawanya. Itu berbicara tentang kekayaan. Lalu ayat 11 sampai 13 ini berbicara tentang hikmat. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini berbicara tentang hikmat. Bagaimana setinggi-tingginya hikmat manusia. Ketika mati ya udah mati. Akan dibawa. Gak akan bisa menyelamatkan. Tuhan, aku punya hikmat yang besar. Aku punya hikmat yang tinggi. Waktunya mati, Tuhan, aku punya hikmat, tak tuker hikmatku supaya aku bisa hidup lagi. Gak bisa. Meskipun saya bisa main musik, ketika udah waktunya mati, ya mati. Gak akan bisa menyelamatkan kita untuk menambah nyawa kita. Tadi berbicara tentang kekayaan, hikmat. Lalu kita akan berbicara tentang hormat. Di ayat 19 sampai 21. Ini berbicara tentang hormat. Ayat 19 sampai 21.
Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa mudanya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya, namun ia akan sampai kepada nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini berbicara tentang hormat, kegemilangan. Bagaimana meskipun kita dipandang dihormati oleh banyak orang, tetapi dihormati itu tidak bisa menambah nyawa kita. Tidak bisa selalu menolong kita, tetapi hanya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu yang selalu bisa menjadi andalan kita. Meskipun kita mati, kita bisa ditolong oleh Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Lalu hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya tetap tenang? Yang ketiga adalah menguatkan kepercayaan kita. Menguatkan kepercayaan kita. Tadi yang pertama poinnya apa? Berani maju. Yang kedua, melangkah bersama Tuhan. Tetapi ingat, melangkah bersama Tuhan bukan berarti tidak ada godaan. Bukan berarti tidak ada permasalahan yang bisa menjatuhkan kita. Tetap ada. Sama seperti tadi, Petrus di dalam Matius, kita kembali lagi. Matius pasal berapa tadi? 14 ya kalau nggak salah. Matius pasal 14 ayat 30. Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Kita baca dari ayat 29 aja. Kita baca dari ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan apa? Tiupan angin. Nah, bukan berarti ketika Petrus mulai berani melangkah dan melangkah bersama Tuhan dengan mengandalkan kata-kata datanglah, bukan berarti gak ada masalah yang bisa menggoyahkan loh ya. Di sini Petrus dia udah berani melangkah, dia turun, dia berjalan. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, mulai ada yang menggoda. Mulai ada yang mulai menggoyahkan iman. Petrus sudah merespon untuk maju. Sudah melangkah bersama Tuhan. Tetapi belum sampai di tempat Yesus berada, muncul tiupan angin. Mulai muncul keraguan-raguan akan Tuhan. Mulai muncul keraguan-raguan akan kuasa Tuhan. Banyak hidup orang percaya yang sama halnya seperti ini. Ketika masa sulit datang, masalah yang belum beres, sampai beberapa waktu lamanya, ini terkadang bisa membuat iman kita goyah. Yang awalnya di awal tahun kita dapat ayat tahunan, ayat emas, ada kata-kata, mungkin kata-katanya bagus. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Mungkin kata-kata yang bagus. Kita yakin, baru dapat ayat, baru dapat firman, kita yakin, mulai berjalan. Kita yakin, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku sanggup. Kita jalan. Aku percaya sama Tuhan. Aku tahu siapa yang aku sembah. Berjalan. Tetapi muncul tiupan angin. Muncul sesuatu yang bisa menggoyahkan kita. Muncul sesuatu yang bisa membuat kita goyah. Mungkin dari pandemi, mungkin dari permasalahan perekonomian, mungkin dari keluarga, bisa membuat kita goyah. Mungkin sampai kita berkata, sampai kapan Tuhan pandemi ini terjadi? Sampai kapan Tuhan? Padahal saya rajin, saya baik, saya melakukan sesuatu yang benar di hadapanmu. Tapi kenapa kok terjadi seperti ini? Di mana pertolonganmu Tuhan? Di mana kuasamu Tuhan? Tuhan engkau di mana? Kenapa kau gak menolong aku? Kalau Tuhan bisa menolong, kenapa Tuhan kau tinggalkan aku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa membuat kita mulai meragukan kasih, mulai meragukan kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang awalnya ketika kita mulai jalan lempeng maju, aku tetap berjalan bersama Tuhan. Meskipun ada masalah, masa bodoh. Seandainya Petrus pada saat ayat ini, dia turun, dia maju bersama Tuhan.
Dia tetap jalan meskipun ada angin sepoi. Masa bodoh. Kan aku berjalan melangkah bersama perkataannya Tuhan. Datanglah. Dia gak mungkin jatuh. Tetapi karena dia mulai kemakan keraguan-raguan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Mulai ragu-ragu. Ada kisah lain. Daud. Ellen mungkin bisa persiapan. Kisah lain, Daud. Kita ketahui bagaimana pengalaman dari muda, dia selalu melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Dia menggembala domba, meskipun ada serigala, meskipun ada binatang buas. Tuhan beserta dan dia mampu mengalahkan. Bahkan Goliat pun dia kalahkan karena apa? Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Pertolongan saat berperang. Bahkan kita ketahui bagaimana Daud dipuji-puji kan. Dia dinyanyikan oleh wanita-wanita apa? Ketika dia pulang, wanita bernyanyi. Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Itu kalau bukan karena Tuhan. Tetapi ada masanya di mana Daud alami goyah, mulai ragu-ragu. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30. Satu Samuel pasal 30. Ayat yang ke-3 sampai 6. Ayat ke-3 sampai 6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Begitu beratnya, begitu sedihnya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan di Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat apa? Terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak apa? Melempari dia dengan batu. Ayat 6 masih belum selesai. Hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana Daud di sini kata-kata awalnya, Daud sangat terjepit. Dia udah merasakan kesedihan yang begitu besar. Bukan hanya itu, rakyat ingin melempari dia dengan batu. Tetapi apa? Kata-kata terakhirnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak terlena masuk kepada masalah-masalah yang ada di sekitar. Dia kembali lagi menguatkan kepercayaannya lagi. Dia nangis, dia sedih. Bahkan rakyat ingin melempari dia dengan batu. Tetapi dia kuatkan dirinya lagi. Kita butuh menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Kita butuh menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Bahkan kita ketahui di dalam Mazmur 31 ayat 25. Mazmur pasal 31 ayat 25. Mazmur pasal 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap sama Tuhan. Daud menjadi apa ya? Dia kayak mengajarkan, menguatkan orang-orang yang beriman sama Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kita perlu selalu menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Kita sangat perlu.
Karena kita orangnya manusia yang lemah, yang mudah hanyut, mudah tergoda. Petrus tergoda karena angin yang bertiup. Meskipun dia punya pegangan, datanglah kata Yesus. Tetapi dia jatuh karena apa? Tergoda. Kita, iman kita bisa goyah, bisa tidak tenang dalam masalah, bisa tidak damai kalau kita nggak selalu menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Banyak hal yang mungkin kita tidak pahami, tapi yang harus kita ingat dan sadari, Tuhan tetap pegang kendali dan kontrol setiap kehidupan kita. Sekali lagi, banyak hal yang mungkin kita tidak pahami terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita harus sadari dan kita harus ingat, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang selalu pegang kendali kita. Pegang kendali hidup kita. Selalu kontrol mengawasi hidup kita. Yang selalu menjadi pegangan saya tentang rancangan Tuhan, tentang janji Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu saya sangat suka. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang aku buat mengenai kamu. Awal melangkah pelayanan, mungkin saya kesaksian sedikit. Awal melangkah pelayanan di awal, saya ya ini sama seperti Petrus. Petrus bilang, kalau engkau adalah Tuhan, suruh aku datang. Dan Tuhan bilang, datanglah. Saya pribadi sempat ketika saya memutuskan untuk soal kitab. Tuhan, jika engkau memang panggil aku untuk pelayanan, memang panggil aku untuk menjadi hamba Tuhan, perteguhkan. Dan Tuhan bilang apa? Membuat kedamaian bagi saya untuk saya melanjutkan. Sama seperti Petrus tadi, kedamaian untuk melangkah, maju, berani, dan melangkah bersama Tuhan. Saya pun waktu itu saya melangkah bersama Tuhan. Tetapi kadangkala, kalau Bapak Ibu ingat, kadangkala saya firman, saya hampir sempat kalah, saya hampir sempat menyerah. Banyak tantangan yang membuat saya melihat, wah ternyata begitu berat ya dalam pelayanan. Ternyata begitu berat ya di dalam melayani Tuhan. Tetapi yang selalu menjadi pegangan saya, aku mengetahui setiap rancangan yang aku buat mengenai kamu. Dan rancangan itu bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Kehidupan kita semua di tempat ini, banyak mungkin terjadi masalah. Sesuatu yang kita tidak pahami. Tetapi ketika Tuhan yang pegang kendali hidup kita, endingnya itu selalu baik adanya. Saya berkali-kali firmankan, endingnya selalu baik ketika ada Tuhan. Meskipun kelihatannya, kayak Petrus tadi, meskipun kelihatannya, aduh Tuhan, ini aku ngelewati atas air. Aduh Tuhan, ini ada tiupan angin. Tetapi ketika kita terus tetap percaya sama rancangan Tuhan, terus tetap percaya sama panggilan Tuhan, terus tetap percaya sama janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Kita buka ayat terakhir kita di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11, ini ayat terakhir. Biasanya kalau ayat terakhir udah mulai agak panas mataku. Aku pingin Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40. Ini ayat ini, saya ketika tadi dapat ayat ini, keren ayat ini. Ibrani 11 ayat yang ke-39 sampai 40. Kita baca sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40. Udah ketemu semua? Kalau nggak ketemu baca ini boleh. Ayat 39 sampai 40 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Next. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saya suka dengan kata-kata yang sebelumnya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ini begitu dahsyat. Mungkin kadang-kala doa kita, mungkin kadang-kala ketika kita berseru sama Tuhan,
jawaban yang Tuhan berikan kadang-kala berbeda. Tidak sama seperti apa yang kita terima. Tetapi ketika kita percaya, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Saya rindu kata-kata kita ganti nama kita masing-masing ya. Dari ayat yang ke-39 kita baca, nanti di sini terakhirnya kata kita ganti nama kita masing-masing. Dari ayat 39. 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi Hani. Sebab, sekali lagi ya, kata-kata ini aja. 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi Hani. Saya rindu untuk menyanyikan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, punahkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tantangan boleh kita hadapi, permasalahan boleh kita hadapi, tapi jangan pandang masalah itu. Pandang apa yang ada di dalam hati kita. Pandang apa yang kita percayai saat ini. Apa yang kita pegang saat ini. Kita banyak dengar janji Tuhan. Kita banyak dengar firman Tuhan. Bahkan dari pujian-pujian, Engkau perisaiku, Engkau kekuatanku. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Mungkin kadangkala Tuhan serasa gak menjawab ya doa kita. Mungkin terkadang serasa Tuhan kok lama menjawab doa. Tapi ingat perkataan saya tadi. Ingat firman Tuhan di dalam Ibrani tadi. Saya sekali lagi bacakan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Percayakan hidup kita sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Berani maju. Berani melangkah mengandalkan Tuhan. Terus kuatkan iman kita.
Terus pandang bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Engkaulah perisaiku. Nyanyikan dari hati kita. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Amin. Tenangkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun akan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidup. Saya rindu kita berdiri, kita angkat tangan kita nyanyikan refnya. Ku kan berdiri di tengah badai. Kita nyanyikan bahwa Tuhan, ini aku Tuhan. Banyak badai di depan aku Tuhan, tetapi aku mau berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu sebentar saja. 1-2 menit untuk kita ngomong sama Tuhan kita. Seberapa kita perlukan Tuhan dalam hidup kita. Ketika ada badai, ketika kita gunakan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa oleng, kita bisa goyah, kita bisa jatuh. Kita perlukan kuasa Tuhan. Kita perlukan Dia dalam hidup kita sehingga kita mampu bertahan. Mari sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sebentar saja saya berikan waktu, hanya 1-2 menit. Katakan sama Tuhan, Tuhan, sampai kapanpun ku kan tetap bertahan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap setia, kami mau tetap bertahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tidak tergoyahkan. Tetap bertahan dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sekalipun kami dalam lembah kelam, kami tidak takut bahaya Tuhan. Sebab Engkau beserta denganku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, sampai kapanpun. Ada Engkau yang menopang kami Tuhan. Bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini
Engkau datang Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Satu hal yang kami minta Tuhan, jangan pernah ambil roh-Mu dari kehidupan kami. Jangan Kau ambil damai sejahtera itu dari kehidupan kami Tuhan. Karena kekuatan kami akan habis. Engkau yang menjadi penghibur bagi kami Tuhan. Jalan boleh berliku di hadapan kami, asalkan bersama dengan Engkau, jalan itu menjadi lurus. Karena Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi penghibur bagi kami, menjadi kekuatan kami di saat ada badai, mendewasakan kami, boleh melihat karya Allah semakin besar di dalam kehidupan kami, sehingga boleh menyadarkan kami bahwa kami punya Allah yang hebat. Dan kami pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang menjadi sukacita kami di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus membawa kami untuk lebih dewasa di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang berbuah-buah manis Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Setiap pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan, itu akan membawa kami lebih dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus membawa hamba-Mu kepada pengurapan-pengurapan yang baru. Setiap rahasia firman-Mu itu akan diungkapkan Tuhan, dan akan menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena kami percaya gereja Tuhan, gereja yang dipersiapkan untuk menuai jiwa-jiwa, untuk mendewasakan setiap kami menjadi alat Tuhan yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, setiap anggur yang baru, setiap urapan yang baru akan tinggal di kantong yang baru, bukan di kantong yang lama. Oleh sebab itu Tuhan, perbaharui kami, perbaharui batin kami menjadi manusia-manusia baru di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun ada masalah, sekalipun pandemi belum selesai, tapi kami percaya kami berjalan bersama dengan Allah, berjalan bersama Yesus yang hidup. Karena Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami, Engkau tidak berjalan di belakang kami, tetapi Engkau yang ada di depan Tuhan. Itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami Tuhan sanggup menghadapi setiap tantangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, meteraikan firman-Mu di dalam benak kami Tuhan. Roh Kudus yang akan menjabarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan membawa korban persembahan. Tuhan, kami membawa dengan hati yang tulus. Kami membawa karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberi persembahan. Untuk kantong merah itu kas gereja, dan untuk kantong biru itu persembahan perpuluhan. Kita angkat lagu pujian Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Mencari damai ke lembah curam ku
saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa kita akan tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan tenang sebab Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita naikkan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Kami bersyukur mempunyai Engkau Tuhan. Di dalam hidup ini, apapun yang terjadi, badai, gelombang datang menimpa kami tetap ada bersama-sama dengan perlindungan Tuhan. Kekuatan dari Allah itu yang menjadi kuat hidup kami. Tanpa Tuhan sungguh kami mengakui, menyadari keberadaan kami lemah, tidak berdaya. Tapi datanglah firman Allah pada hari ini kepada kami pribadi lepas pribadi. Maka itu yang menjadi kekuatan dasar hidup kami. Apapun yang terjadi kami tetap maju. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati kiranya seluruh jemaat yang hadir malam hari ini. Baik juga yang tidak hadir. Yang bekerja di mana saja mereka bekerja. Baik di sawah, di ladang, di toko, di kantor, di rumah. Tuhan di mana saja mereka bekerja. Berkat Allah juga ada menyertai mereka sekalian. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan cukupkan. Kami percaya semua dan semua Engkau yang memiliki dan itu menjadi janjinya bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami pulang, baik berjalan kaki ataupun naikin kendaraan. Engkau tolong sertai kami, boleh tiba di rumah kami dengan segala selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat dan anugerah rahmat daripada Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasanya, menyertai kita malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan.